سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sampai saat ini masih memberikan kenikmatannya kepada kita. Allah masih memberikan kesehatan dan waktu luang sehingga pada kali ini bisa berjumpa kembali di dalam channel YouTube kami, yang mudah-mudahan segala kegiatan yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tentunya wajib dia mencintai Allah melebihi cinta-cinta yang lainnya. Kecintaan kepada Allah harus di atas segalanya, karena Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah lah yang mengatur seluruh kehidupan kita, dan Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan kita. Maka kecintaan kepada Allah sebuah keniscayaan. Ketika seorang hamba mencintai Allah, maka Allah pun akan mencintai dirinya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Allah pun berkata, inni uhibbuka, inni uhibbu fulan fa'ahibbah. Sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah oleh kamu. Maka kabar dari Allah ini disampaikan oleh Jibril kepada penduduk langit. Maka seluruh penduduk langit pun mencintai hamba tersebut. Dan kabar yang ada di langit disebarkan ke penjuru bumi. Maka makhluk yang ada di bumi pun mencintai hamba tersebut. Demikian sebaliknya jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah murka kepada seorang hamba, maka Allah pun akan memanggil Jibril. Allah berkata bahwasanya aku murka kepada hamba tersebut. Maka Jibril pun mengabarkan hal ini kepada penduduk langit dan bumi, dan pada akhirnya hamba tersebut menjadi manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk bumi termasuk hanya penduduk langit. Nah, ikhwan sekalian yang Allah muliakan, terkait dengan sebab untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka kami mengutip dalam hal ini pendapat Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya yang sangat bagus, yaitu Madarijus Salikin. Beliau berkata, sebab untuk mendapatkan cinta Allah itu ada 10. Yang pertama ialah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Tentunya disertai dengan pemahaman. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin afqaluha? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, ataukah di dalam hati mereka itu ada penutup? Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, membaca Al-Quran bukan hanya sekedar baca. Meskipun dengan membacanya kita akan mendapatkan pahala, tetapi yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ketika kita membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur. Ada usaha untuk merenungi, memahami isi kandungannya. Dan inilah yang akan mempengaruhi di dalam jiwa dan kehidupan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini, mengabarkan hal ini di dalam firman-Nya. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, kata Allah, apabila disebut nama
ayat-ayatnya ya disebut nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Dan apabila mereka membaca ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan mereka kepada Rabb-nya. Dari sini kita melihat, jemaah sekalian yang Allah muliakan, membaca Al-Quran hendaknya membuahkan bertambahnya iman. Seorang mukmin ketika dia berzikir, ketika dia tilawatul Quran, maka makin banyak yang ia baca, makin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, kalau kita mengklaim diri kita cinta kepada Allah, jangan sekali-kali meninggalkan tilawatul Quran. Sehari jangan sampai ada waktu yang sama sekali kita tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Sempatkanlah waktu untuk membaca Al-Qur'an, baik di waktu siang, sore, malam hari ataupun di pagi hari. Karena tilawatul Quran, membaca Al-Quran, terlebih hanya disertai dengan tadabbur di dalamnya, akan menyebabkan Allah mencintai diri kita. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, di antara sebab Allah mencintai kita ialah hendaknya kita berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal sunnah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman, ini hadis qudsi ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan tidaklah, kata Allah, hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepada mereka. Dan tidak henti-hentinya hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Hadis ini menjadi pelajaran jemaah sekalian yang Allah muliakan, bahwa di antara ciri atau tanda cintanya seorang hamba kepada Allah ialah memperbanyak amalan sunnah. Kalau amalan yang wajib tentunya kita tidak pungkiri hal itu. Pahala ya, melakukan amalan yang wajib itu sangat besar. Tetapi tidak cukup jemaah sekalian ya. Kalau kita ingin membuktikan diri kita cinta kepada Allah atau ingin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya di samping menyempurnakan yang wajib, maka lakukan pula amalan sunnah. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian yang Allah muliakan, di antara ciri atau di antara sebab ya orang mendapatkan cinta Allah ialah dengan memperbanyak zikir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Ya. Dengan zikir yang banyak jemaah sekalian, ini akan mengundang keriduan, kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba menyibukkan dirinya dengan berzikir, maka tentunya ketergantungan dia, keterkaitan dia dengan dunia maka akan berkurang. Zikir jemaah sekalian akan menyebabkan hati yang keras menjadi luluh. Zikir itu tentunya akan menyebabkan seorang hamba merasa diri dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan berkata, azim qaswata qalbak bi kathrati dzikrillahi azza wa jalla. Hancurkan kekerasan hatimu itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Kemudian kalau kita melihat di dalam Al-Quran, zikir yang kita baca ternyata membuahkan ketenangan dalam jiwa. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, mereka hatinya tenang ketika berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati kita akan tenang. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kemudian yang keempat, di antara sebab agar memperoleh cinta Allah ialah memperbanyak
ya, memperbanyak mencintai Allah ketimbang mencintai makhluk, atau menempatkan cinta Allah di atas cinta kepada makhluk, mendahulukan kecintaan Allah ketimbang kecintaan terhadap makhluk. Nah, sebagai contoh jemaah sekalian, ketika ada di waktu subuh, kemudian kita mendengar kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hendaknya kalau kita mengklaim cinta kepada Allah, dahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan rasa ngantuk, rasa letih, capek, dan lain sebagainya. Maka dahulukan kecintaan kita kepada Allah ketimbang kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Contoh yang lain dalam hal muamalah. Dalam Islam ada perkara yang syubhat, yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Tapi kita dianjurkan untuk menjauhi perkara yang syubhat agar terjaga kesucian dan kehormatan agama kita. Meskipun perkara yang syubhat dengan meraihnya kita mendapatkan keuntungan dan perolehan yang banyak, tapi bagi seorang hamba yang cinta kepada Allah, dia akan mendahulukan kecintaan kepada Allah ketimbang kecintaan terhadap makhluk. Kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, di antara sebab kita agar mendapatkan cinta Allah, hendaknya hati ini senantiasa melihat, ya, mempelajari tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Bagaimana mungkin kita mendapatkan cinta Allah kalau tidak mengenal asma dan sifatnya? Kemudian yang keenam, di antara sebab kita mendapatkan cinta Allah ialah memperhatikan kenikmatan yang Allah berikan. Ya, menyaksikan berbagai macam kuasa Allah yang terbentang di alam semesta. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja kenikmatan yang ada pada diri kalian itu berasal dari Allah. Dan kenikmatan yang Allah berikan tidak terhitung, dan kita tidak bisa untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Menghitung nikmat sudah tidak bisa, apalagi mensyukurinya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, dengan memperhatikan kenikmatan, dengan memperhatikan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya akan timbul rasa cinta kita kepada Allah yang akan berbalas Allah mencintai diri kita. Selanjutnya yang keenam jemaah sekalian, di antara sebab agar kita mendapat cinta Allah ialah menghancurkan atau meleburkan hati ini, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebihnya ketika kita menyendiri, ya, terlebihannya ketika kita lagi sendiri, maka hendaknya gunakan waktu dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, fokus, khusyuk, penuh dengan tadarru, merendahkan diri dan hati di hadapan Allah. Inilah yang akan menyebabkan kelembutan hati jemaah sekalian, yang akan menyebabkan pula Allah mencintai diri kita. Kemudian yang kedelapan, di antara sebab agar kita mendapatkan cinta Allah ialah hendaknya mempergunakan waktu sepertiga akhir malam untuk bermunajat kepada Allah, berkhalwat ketika Allah nuzul, Allah turun ke langit dunia. Kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Selanjutnya ialah di antara sebab agar kita mendapatkan cinta Allah ialah dengan banyak duduk bersama orang-orang soleh, kumpul di majelis para ulama. Maka dengan berkumpul dengan mereka, tentunya mereka akan mengingatkan kita kepada Allah. Yang ke-10 yang terakhir jemaah sekalian, di antara sebab agar kita mendapatkan cinta Allah, hendaknya jauhi segala hal yang menyebabkan Allah murka kepada diri kita. Di antaranya ialah hendaknya minimalkan ketergantungan kita terhadap dunia.
Karena barang siapa yang disibukkan dengan dunia, bahkan bergantung, ada ketergantungan di dalamnya, maka tentunya dia akan lupa kepada Allah. Yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.